Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menjadi teman-teman ya, menjadi teman untuk teman-teman semua sahabat dari channel dalam persiapan baik pretest PPG atau PPPG gitu ya teman-teman. Nah, ternyata untuk tahun ini ada kejutan karena memang ternyata soal pretestnya mengalami perubahan kisi-kisi dan untuk UPM-nya saya pastikan itu masih utuh ya teman-teman, sesuai dengan kisi-kisi UP-nya ya. Jadi teman-teman berbeda antara belajar menghadapi pretest PPG dengan belajar menghadapi UP untuk tahun ini memang berbeda. Dulunya sama saja gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki program ke-10 persiapan menghadapi pretest PPG 2023, tentunya untuk kategori A dan kategori B yang belum tes gitu ya teman-teman ya. Yang sudah tes kan kemarin tanggal 22 sampai 24. Nah, kita rangkum kira-kira yang keluar di 22 dan 24 itu apa saja gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari dan mempersiapkan diri bahan-bahannya apa saja yang harus dipelajari agar lolos gitu ya. Karena kesempatan ini sangat penting untuk teman-teman ya. Apalagi sekarang untuk semua semua rekrutmen baik PNS maupun P3K untuk jurusan guru itu semuanya mengandalkan sertifikasi gitu ya. Nilai maksimalnya 500 ya, pakai nilai 500 itu kan tidak ada lawannya kan gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk agar teman-teman itu lolos di pretest PPG 2023, maka teman-teman harus mempelajari sistem dan semua jenis soalnya gitu ya. Bagaimana cara menjawabnya juga penting gitu ya teman-teman ya. Oke, kita bahas saja satu persatu tanpa berlama-lama. Kita mulai dari yang pertama. Perhatikan sebagai berikut. 1. Perang Margarana. 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ketiga, perlawanan rakyat Sulawesi. 4. Agresi militer 1. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah apakah 213, 123, 214, 342 atau 421. Berarti kalau bicara mengenai urutan berarti kita harus tahu terjadinya kapan atau kapan terjadinya gitu ya. Kita mulai dari perang Margarana. Nah, perang Margarana itu terjadi sekitar bulan November tahun 46 teman-teman ya. Dipimpin oleh divisi Sunda kecil yaitu Kolonel I Gusti Ngurah Rai gitu ya, dari Bali ini ya. Oke, itu berarti November 46. Sekarang kita masuk ke Bandung Lautan Api ya, terjadi di Bandung gitu ya. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 46. Nah, teman-teman nanti akan disajikan urutan-urutan itu bahkan tahunnya sama. Jadi teman-teman itu nanti harus benar-benar banyak memahami tahunnya buat jembatan keledai supaya nanti bisa menghafalkan peristiwa-peristiwa penting, pemberontakan dan juga upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia gitu ya, pasca kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Yang ketiga, ini perjuangan rakyat Sulawesi itu terjadi di antara tahun 1829 sampai 1907 daerah Goa ya, Sulawesi gitu ya. Itu berarti bukan pasca kemerdekaan, bukan mempertahankan kemerdekaan, tapi perjuangan menuju kemerdekaan ya, perjuangan menuju kemerdekaan. Jadi bukan mempertahankan kemerdekaan. Jadi opsi ketiga itu jelas salah. Jadi teman-teman harus bisa mengeliminir. Ini kan ada 4 peristiwa, yang diminta mengurutkan hanya 3 peristiwa gitu ya. Nanti pasti kalau yang disitu mempertahankan kemerdekaan, maka satunya pasti ya perjuangan menuju kemerdekaan gitu ya. Agresi militer 1 itu terjadi di tahun Juli tahun 1947 gitu ya, sampai 5 Agustus 1947 juga gitu ya. Itu ya. Jadi agresi militer itu terjadi setelah kan 47 ya. 47 berarti setelah Margarana ya. Oke, berarti urutan yang tidak dulu yang ini ya tadi ya. Yang tidak ini berarti urutan pertama ini di Bandung Lautan Api, urutan kedua perang Margarana, urutan ketiga di agresi militer. Jadi kalau kita urutkan ya 2, 1, 4 ya ini. Berikutnya kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan. Ini ya, terutama untuk pendidikan dan tenaga kerjaan. Apakah pusat promosi ASEAN, ASEAN Council of Teacher Convention, pengiriman duta dan konsulat, ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau SEATO gitu ya. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan ini, teman-teman alangkah baiknya kalau teman-teman itu melihat semua tipe kerjasama ASEAN, karena kemarin juga ada
pertanyaan tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, kemudian politik, ya, kemudian pendidikan. Jadi itu fokusnya ada 3 itu. Ya, saya belum menemukan yang selain itu gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang mendapatkan kerjasama ASEAN di luar itu, silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, kita akan bahas kerjasama ASEAN bidang pendidikan dulu ya. Pendidikan itu satu, adanya beasiswa untuk negara-negara ASEAN gitu ya, saling memberikan beasiswa untuk pelajar mahasiswa Asia Tenggara. Yang kedua itu adanya pertukaran pelajar gitu ya, jelas gitu ya. Yang ketiga itu adanya ASEAN Council of Teacher Convention ya, jadi konvensi pendidik ya di wilayah ASEAN atau ACT ya, ACT. Kemudian ada Olimpiade Pendidikan, itu juga ASEAN juga mengadakan. Kemudian yang terakhir adalah Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Jadi ada Menteri Pendidikan Asia Tenggara gitu ya. Kalau di bidang politik misalkan begini, Defense Minister Meeting ya, pertemuan pertahanan gitu ya. Menteri Pertahanan ya, pertemuan Menteri Pertahanan gitu ya. Yang kedua adalah pengiriman duta dan konsul, itu juga bagian dari bidang politik. Kemudian perjanjian ekstradisi itu juga bidang politik, meskipun ekstradisi itu biasanya erat kaitannya dengan ekonomi tapi juga politik ya, yang paling penting itu politik ya. Kemudian yang keempat adalah perjanjian kawasan bebas nuklir. Kemudian perjanjian kawasan damai bebas netral dan Zopvan, kemudian ada SEATO, ini politik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama bidang ekonomi. Ada kerjasama AICO ya, atau ASEAN Industrial Corporation. Kemudian kerjasama di sektor cadangan pangan, itu juga ASEAN juga mengadakan itu. Kemudian ada AFTA atau perdagangan bebas wilayah Asia Tenggara, ASEAN Free Trade Area. Kemudian kerjasama di bidang ekonomi pariwisata, itu juga merupakan kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian dibentuknya pusat promosi ASEAN, itu juga ekonomi gitu ya. Nah, kita bisa jawab tadi ya, kalau pusat promosi ASEAN jelas ekonomi ini ya. Council of Teacher Convention, konvensi guru kawasan ASEAN di Asia Tenggara, ini jelas pendidikan. Pengiriman duta konsul tadi adalah politik. AFTA itu adalah ekonomi juga, SEATO itu politik. Jadi jawaban yang benar adalah pendidikan itu adalah ASEAN Council of Teacher Convention. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya, adat Cowongan dan Gebuk Endi. Adat Cowongan dan Gebuk Endi adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Nusantara untuk bertahan hidup. Maksud dari adat Cowongan dan Gebuk Endi adalah mempertahankan budaya dan adat lokal, atau adat meminta hujan, atau bertahan dari bahaya gempa, atau adat mengolah sumber daya alam dan lingkungan, ataukah budaya menanam padi. Jadi teman-teman, ternyata banyak sekali pertanyaan tentang kearifan lokal ya, kearifan lokal Indonesia. Silakan teman-teman cari sebanyak-banyaknya ya tentang materi kearifan lokal. Nah, contoh kearifan lokal ya, kearifan lokal bertahan hidup seperti ini, kemudian kearifan lokal dalam menangani bencana, kemudian kearifan lokal dalam macam-macam gitu ya. Ternyata banyak kearifan lokal di Indonesia itu teman-teman, berarti harus banyak membaca ya. Silakan baca teman-teman gitu ya. Oke, kita akan kaji untuk Cowongan dan Gebuk Endi ini sebenarnya kearifan lokal bidang apa sih. Nah, jadi Gebuk Endi dan Cowongan itu sebenarnya adalah adat dari daerah masing-masing ya, baik dari Cowongan maupun Gebuk Endi dari daerah apa, itu adalah adat meminta hujan ya. Apa saja adat meminta hujan dari macam-macam daerah? Yang pertama adalah tradisi cambuk badan Tiban di Tulung Agung ya. Kemudian tradisi ujungan di Purbalingga. Kemudian tari sintren itu di Cirebon, itu juga meminta hujan. Tari gundala-gundala itu dari Karo, itu juga meminta hujan. Gebuk Endi Karangasem ya, tradisi Gebuk Endi itu dari Karangasem. Kemudian tradisi Ojung itu dari Bondowoso, itu juga tradisi
meminta hujan. Kemudian Cowongan itu asalnya dari Banyumas, ya. Kemudian tari Suling Dewa ya, dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, ya. Itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu semuanya adalah adat meminta hujan. Kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam meminta hujan, gitu ya, terhadap yang dipercaya, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah adat meminta hujan. Kalau bertahan dari bahaya gempa itu nanti ada Baduy dan Mentawai, itu punya adat untuk bertahan gempa, gitu ya. Nah, oke, yang lain silahkan teman-teman cari sendiri, gitu ya. Next berikutnya, salah satu kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Baduy ya, tadi adalah kearifan lokal untuk kehidupannya bertahan hidup. Sekarang kearifan lokal untuk melakukan mitigasi gempa. Itu ternyata masing-masing daerah itu punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Kita lihat yang opsi A, mendirikan bangunan dari bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, kirai supaya rumah tidak mudah rusak, atau menggunakan penanda hewan tupai untuk mengetahui gejala gempa, membangun barak-barak penampungan atau masuk dalam kolong-kolong meja dan kolong tempat tidur, atau membangun bangunan dari beton tahan gempa. Oke, kita akan berikan pembahasan untuk masing-masing, gitu ya. Jadi tidak hanya suku Baduy, teman-teman juga harus paham masing-masing kearifan lokal dari daerah-daerah tentang bagaimana memitigasi gempa. Yang pertama itu suku Baduy, itu membuat aturan adat atau pikukuh, gitu ya. Aturan adat itu dalam bahasa Baduinya pikukuh, itu larangan dalam membuat rumah. Maksudnya larangan dalam membuat rumah itu ya membuat rumah tidak sesuai aturan, gitu ya. Jadi orang Baduy itu selalu membuat rumah dengan bahan-bahan yang lentur, ya, seperti bambu, itu lentur, ijuk, ya, kirai, supaya rumah itu tidak mudah rusak ketika terjadi gempa. Rumah itu juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Jadi nanti ada bawahan, gitu ya, supaya nanti tidak langsung bersentuhan dengan tanah, gitu ya. Kemudian next berikutnya adalah daerah Mentawai. Daerah Mentawai itu menggunakan pertanda dari tupai dan ayam. Jadi memelihara tupai dan ayam atau memperhatikan tupai dan ayam ketika akan terjadi gempa. Jadi sebelum terjadi gempa itu biasanya tupai dan ayam itu sudah ribut sendiri. Jadi itu merupakan warning, gitu ya, alarm buat suku Mentawai, menandakan bahwa ada gempa, maka harus segera mencari perlindungan, gitu ya. Kemudian mitigasi gempa untuk masyarakat dari Tanah Ain, Nusa Tenggara Timur, ya, itu memberikan sesajen kepada sang naga. Ini sang naga itu dipercaya sebagai yang menguasai gunung-gunung berapi, gitu ya. Nah itu, jadi nanti kalau sang naga marah maka terjadi gempa, maka sarannya adalah memberikan sesajen. Itu kearifan lokal dari masyarakat Tanah Ain, ya, Tanah Ain, gitu ya. Kemudian selain dari memberikan sesajen juga masyarakat setempat itu banyak membangun barak, gitu ya. Nanti kalau ada gempa langsung berlarian menuju ke tempat luas, kemudian masuk ke barak-barak penampungan, gitu ya. Kemudian untuk masyarakat Bali juga punya kearifan nih, ya. Di masyarakat Bali itu sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan gempa, gitu ya. Maka orang Bali itu biasanya melakukan mitigasi dengan masuk ke kolong tempat tidur, nah, atau kolong meja, saling berangkulan satu sama lain, gitu ya. Itu salah satu mitigasi gempa yang dilakukan oleh masyarakat Bali, gitu. Jadi kita bisa jawab, ya, kalau mendirikan bangunan dari bahan lentur tadi apa? Baduy, itu jadi jawabannya A, ya. Kalau penanda hewan tupai itu Mentawai, membangun barak-barak, nah itu dari Tanah Ain tadi, ya. Masuk kolong-kolong meja itu Bali, gitu. Bangunan kokoh beton itu, ya, itu kalau itu ya kearifan bukan lokal, ya, itu kearifan masyarakat kota, gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikut yang bukan merupakan fungsi hutan mangrove. Hutan mangrove apakah sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat, sebagai habitat beberapa jenis air parau,
sumber pendapatan masyarakat, kemudian tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata atau mencegah tsunami gitu ya. Oke, kita lihat ya, hutan mangrove atau biasanya kita sebut sebagai hutan bakau berada di pesisir pantai. Jadi pantai-pantai itu ditanami hutan bakau gitu ya. Tujuannya apa sebenarnya? Oke, kita lihat. Jadi tujuan dari hutan bakau di sekitar pantai itu satu, itu jelas mencegah abrasi laut gitu ya kan. Laut itu senantiasa membawa ombak, nanti kalau dibiarkan terus menerus terjadi abrasi pantai yang jelas ya oleh air laut ya. Jadi pantainya mengalami abrasi atau penggerusan oleh air laut. Yang kedua itu hutan bakau sebagai tempat hidup biota laut ya, jenis-jenis biota laut hidup di situ ya. Habitat beberapa jenis hewan air payau gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hutan bakau sebagai sumber makanan bagi hewan ternak ya. Hewan ternak itu juga pakai hutan bakau juga bisa, atau mangrove gitu ya. Kemudian hutan bakau sebagai sumber pendapatan bagi nelayan. Bagaimana bisa ya hutan bakau bisa menjadi sumber pendapatan? Biasanya untuk pembibitan ikan-ikan ya, ikan-ikan budidaya itu di hutan bakau sangat bagus gitu ya. Jadi bisa digunakan sebagai sumber penghasilan pendapatan gitu ya. Karena ada budidaya di hutan bakau tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah bahan penghasil obat-obatan. Jadi daun dan batang dari hutan bakau atau tanaman bakau itu bisa digunakan sebagai obat-obatan. Kemudian menahan badai dan angin. Jadi angin, badai, ombak itu bisa tertahan oleh hutan bakau. Berikutnya adalah mencegah tsunami. Tsunami ya tentu saja bukan tsunami yang berat ya. Tsunami yang agak-agak ringan itu lumayan bisa mencegah tsunami gitu ya. Oke, itu adalah fungsi mangrove. Kita sekarang masuk ke yang bukan merupakan fungsi mangrove. Kalau sebagai filter zat garam apakah bisa difilter dengan hutan bakau? No ya, tidak ya. Sebagai habitat beberapa jenis biota air payau, oke, itu masuk. Sumber pendapatan bagi masyarakat, ya. Tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. Memang hutan bakau itu bukan kawasan wisata gitu ya. Jadi tetap benar, mencegah tsunami itu juga benar. Jadi yang bukan adalah opsi A. Makna dari alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, memuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, kemudian kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, atau tujuan negara Indonesia atau sistem pemerintahan negara. Oke, kita akan lihat ya. Jadi alinea 3 yang atas berkat rahmat itu ya, itu punya makna. Yang pertama itu adalah motivasi spiritual yang luhur bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan kita atau kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah karunia atau berkat dari rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu, kemerdekaan kita atau kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian makna berikutnya adalah keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara material spiritual dalam kehidupan dunia maupun akhirat gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengukuhan pernyataan proklamasi itu di alinea ketiga. Jadi yang benar berarti apa? Kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu ya. Nah, jadi kalau nanti ada pilihan gandanya seperti itu, pilih di antara ketiga makna pembukaan undang-undang alinea 3 itu. Kita lihat yang opsi A dulu ya. Pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai, itu berarti alinea 1 gitu ya. Kemudian memuat cita-cita negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur itu alinea 2. Yang C alinea 3, yang D itu alinea 4, yang E alinea 4 gitu ya. Jadi teman-teman, saya kira juga saya sudah menjelaskan ini panjang lebar ini. Next, berikutnya manfaat membuat terasering di daerah perbukitan. Jadi ada teman-teman kemarin yang mendapatkan soal gambar terasering, kemudian di situ fungsinya apa, dan teman-teman nanti akan dibikin pusing karena opsi pilihan gandanya semuanya bagus.
Ya, contohnya A, memperluas lahan, yes. Terasering juga memperluas lahan. Kemudian mengurangi abrasi, iya juga sama, membatasi lahan pertanian, mencegah terjadinya erosi. Nah, semuanya hampir betul. Lalu yang betul yang seperti apa? Gunakan fungsi utama terasering. Jadi terasering itu di pegunungan dibuat terasering, itu tujuan utamanya apa? Gitu ya teman-teman. Jadi saya berikan tujuan utama dari terasering itu untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan sehingga daya kikis atau erosi tanah itu dapat diperkecil. Itu fungsi utama yang pertama, yaitu ya memperkecil kemungkinan erosi tanah. Kemudian memperbesar peresapan air ke dalam tanah, karena apa? Lahannya diperluas, jadi meresap airnya lebih banyak gitu ya. Jadi opsi A juga bisa saja benar, tapi gunakan fungsi utamanya, yaitu sebagai memperkecil, mencegah terjadinya erosi. Intinya seperti itu. Mengendalikan kecepatan aliran air sama seperti tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Ya, kalau membatasi lahan pertanian jelas tidak, harusnya memperluas lahan gitu ya. Mengurangi abrasi, kalau abrasi itu pengkhususan untuk daerah pesisir pantai. Memperluas lahan tadi ya mungkin benar ya, tapi jawaban yang tepat adalah opsi D. Meningkatkan jumlah permintaan kayu menyebabkan penebangan hutan tidak terkendali. Hal ini mengakibatkan apa? Mudah terjadi banjir, tanah longsor di hilir, erosi di muara sungai, pengendapan tanah di hulu. Nah teman-teman, kalau melihat opsi pilihan gandanya juga menjebak semua. Mudah banjir, tanah longsor, erosi, pengendapan tanah, itu semuanya benar. Ternyata itu yang menjadi pengecohnya adalah kata-kata hilir, muara, hulu. Teman-teman harus paham itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas dulu penebangan hutan atau penggundulan itu nanti akibatnya apa. Ini saya berikan literasinya seperti ini. Jadi akibat dari penebangan pohon secara liar itu, akibat yang paling utama adalah terjadinya banjir. Kemudian tanah longsor, membawa dampak negatif lain juga ya. Penebangan liar juga menghilangkan produk hutan, nanti jadi musnah gitu ya. Getah ya, buah, pohon dan lainnya ya. Yang selanjutnya adalah merugikan ekonomi warga di sekitar hutan, itu jelas gitu ya. Tapi akibat utama dari penebangan pohon itu otomatis adalah banjir dan tanah longsor. Nah, padahal opsi A, B, C itu semuanya sama, yang D juga sama, pengendapan tanah itu hubungannya dengan tanah longsor. Tadi saya mengatakan bahwa yang menjadi kuncinya adalah tentang hulu dan hilir ya. Hulu itu teman-teman, hulu itu di bagian atas atau bagian pangkal. Kemudian kalau hilir bagian ujung atau bagian akhir. Gitu ya teman-teman, dihafalkan ya. Kalau hilir bagian ujung atau bagian akhir, kalau hulu bagian atas atau bagian pangkal. Kita lihat ya. Nah, tanah longsor di hilir, tanah itu longsornya tidak di hilir, tidak di bagian ujung sungai, tidak di bagian bawah dari tidak dari bawah, tapi sebenarnya longsor itu dari atas menuju ke bawah. Jadi tanah longsor itu tidak mungkin di hilir, harusnya di hulu. Longsor dari hulu menutupi ke hilir gitu ya. Kemudian erosi di muara sungai, muara itu sama dengan hilir, sama dengan akhir gitu ya. Nah, jadi erosi di muara sungai itu jelas salah, karena erosinya harusnya tidak di muara sungai, tidak di ujung sungai, tidak di akhir sungai, tapi di awal-awalnya. Nanti kalau di ujung sungai itu pengendapan harusnya. Nah, hasil erosinya sampai ke hilir harusnya gitu. Pengendapan tanah di hulu ini jelas salah ya, harusnya pengendapan tanah itu di bagian hilir. Karena tanah hasil erosi yang dari hulu itu nanti terkumpul di bagian hilir. Itu mengapa sungai-sungai di bagian hilir itu banyak terjadi pengendapan tanah, sehingga kadang-kadang saluran sungainya tersumbat karena proses erosi dari atas gitu ya. Jadi ini harusnya hilir. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, next berikutnya, kerjasama ASEAN dalam melindungi perdagangan perempuan, anak-anak, mengembangkan kebudayaan, mempertahankan keamanan, bidang apa saja yang paling banyak kerjasamanya di ASEAN? Apakah sosial budaya, ekonomi keamanan, sosial politik, pendidikan, dan sosial? Coba teman-teman untuk menjawab soal ini teman-teman
akan dibuat bingung juga ya. Kalau disuruh mendaftar juga banyak sekali. Jadi kita jawabnya pakai ini. Nanti kalau ada teman-teman yang berbeda pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Jadi kita punya pendapat begini. Jadi awal mula kerjasama ASEAN itu tujuannya apa gitu dulu ya. Awalnya ini ya. Jadi ASEAN itu merupakan salah satu wadah wujud perdamaian dunia sebagai tujuan dibentuknya ASEAN sesungguhnya. Perdamaian itu dimulai dari kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuk ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Jadi awal mulanya adalah kedamaian dan kesejahteraan. Jadi kalau dari awalnya seperti ini, otomatis sampai hari ini pun juga tetap fokusnya di sini. Perdamaian itu hubungannya dengan keamanan, kemudian kesejahteraan itu hubungannya dengan ekonomi, gitu ya. Oke. Nah, meskipun nanti akhirnya 3 pilar ini yang menjadi peranan, yaitu keamanan, kemudian ekonomi, kemudian sosial budaya. Tiga-tiganya ada, gitu ya. Tapi kita masuknya di tujuan awalnya, yaitu perdamaian dan kesejahteraan. Perdamaian hubungannya dengan keamanan, kemudian kesejahteraan hubungannya dengan ekonomi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Yang kedua, manfaat hutan mangrove yang berkaitan dengan penyedia air bersih. Ini ada teman-teman yang mengatakan seperti itu. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Menjadi katalis tanah sehingga menahan gerusan tanah oleh air laut. Hal ini memungkinkan sebagai sumber air bersih yang siap dikonsumsi. Apakah bisa air laut bisa dikonsumsi secara langsung gitu ya? Jadi kelihatannya opsi A itu kurang benar. Yang B, memproses air pantai asin menjadi air tawar yang siap dikonsumsi oleh masyarakat pesisir. Apa bisa hutan bakau atau hutan mangrove itu bisa mengubah air asin menjadi air tawar? Itu juga dipertanyakan ya, itu bukan ya. Yang C, menjaga abrasi pantai, yang menjaga wilayah pantai untuk tidak tergerus semakin ke pemukiman. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan penyediaan air bersih gitu ya. Yang D, menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut dan menyerap logam berbahaya sehingga airnya jernih. Jadi ketersediaan air bersih di situ yang dimaksud adalah opsi D. Nah, kita akan lihat ya pembahasannya. Manfaat hutan mangrove itu ada macam-macam, makanya saya berikan penjelasannya secara detail gitu ya. Yang pertama adalah tugas utama dari hutan mangrove itu sebenarnya adalah mencegah erosi pantai. Kalau erosi pantai biasanya dikatakan sebagai abrasi. Jadi kalau hubungannya dengan abrasi berarti erosi pantai. Ya, salah satu tempat yang bisa menjaga perbatasan antara kawasan darat dan laut gitu ya. Menjaga supaya tidak terjadi abrasi. Yang kedua, menjadi katalis tanah dari air laut. Maksudnya apa? Tanah bisa masuk ke dalam air laut secara terus-menerus karena bagian tanah tersebut tersentuh secara langsung oleh air laut. Nah, untuk mencegah hal ini maka manfaat hutan mangrove secara ekologis itu menjadi sumber yang sangat jelas untuk melindungi tanah di sekitar laut. Tanah akan menjadi lapisan yang lebih padat dengan adanya pohon mangrove, jadi tidak mudah tergerus gitu ya. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai habitat perikanan ya teman-teman. Jadi kawasan hutan mangrove itu salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan, kepiting itu bisa dibudidayakan di situ gitu ya, bisa berkembang biak di situ, dan itu penting untuk kebutuhan manusia gitu ya. Banyak sekali perikanan dan perikanan udang, peternakan udang, ikan, kepiting itu dilaksanakan di daerah mangrove gitu atau hutan mangrove gitu ya. Kemudian manfaat hutan mangrove berikutnya adalah memberikan dampak ekonomi yang luasnya. Tadi kan bisa digunakan untuk budidaya gitu ya. Manfaat hutan mangrove bagi manusia berguna untuk diolah menjadi berbagai benda hiasan. Nah, ternyata mangrove itu juga bisa digunakan sebagai benda hiasan, kerajinan ya, sehingga nanti bisa menemukan ekonomi masyarakat tentunya selain dari usaha untuk budidaya udang, budidaya perikanan yang senang dengan daerah mangrove gitu ya. Kemudian ternyata hutan mangrove itu juga bisa digunakan sebagai sumber pakan ternak. Nah, pohon mangrove itu dijadikan alternatif pengganti makanan ternak. Caranya bagaimana? Dianjurkan digiling menjadi pakan ternak, mengandung nutrisi yang sangat baik untuk pertumbuhan sapi, terutama sapi, kambing, dan unggas gitu ya. Mencegah pemanasan global, tentu saja karena pemanasan global memang menjadi ancaman yang
sangat serius ya bagi alam. Salah satu cara untuk mencegah mengurangi dampak pemanasan global, mengembangkan kawasan mangrove gitu ya. Tanaman mangrove itu nanti bisa menyerap CO2, mengeluarkan oksigen, sehingga nanti bisa mencegah pemanasan global. Juga bisa berperan mengatasi masalah banjir pada kawasan pesisir. Berikutnya, sebagai sumber pendapatan bagi nelayan petani. Nah, masyarakat yang tinggal di kawasan pantai biasanya banyak bekerja sebagai nelayan. Mereka mencari ikan dan berbagai sumber daya yang menopang ekonomi keluarga. Manfaat hutan mangrove itu menjadi tempat paling sesuai untuk pembibitan ikannya tadi ya, sudah ya. Kemudian menjaga kualitas air dan udara tadi yang ditanyakan. Bagaimana manfaat hutan mangrove untuk penyediaan kualitas air dan udara gitu ya. Kawasan hutan mangrove itu membantu manusia dalam mendapatkan air bersih dan udara yang segar. Kawasan hutan mangrove memiliki fungsinya ternyata macam-macam. Misalkan menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia, itu maupun kapal yang berlayar di laut itu ternyata bisa diserap oleh hutan mangrove gitu ya. Manfaat hutan mangrove bagi kehidupan adalah akan menyerap semua jenis logam berbahaya. Biasanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya ke laut. Jadi ini hutan mangrove ini bisa menyerap logam-logam berbahaya dari akibat limbah industri gitu ya. Jadi membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Jadi air pada hutan mangrove itu bersih, jernih, dan terbebas dari macam-macam logam dan sampah gitu ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk bisa mendapatkan kualitas air bersih di daerah hutan mangrove gitu. Mengembangkan kawasan pariwisata, ini banyak sekali daerah pariwisata ya, misalkan di Bantul itu juga mengembangkan kawasan pariwisata untuk hutan mangrove. Nah, itulah macam-macam dari manfaat hutan mangrove. Nah, sekarang yang berkaitan dengan penyediaan air bersih ya, tentu saja yang ini ya, menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut, menyerap logam berbahaya sehingga airnya jernih, bisa dipakai oleh manusia gitu ya. Oke, soal berikutnya saya dapat soal rumah adat yang dihuni oleh beberapa keluarga. Ingatnya hanya satu opsi, yaitu A, rumah joglo gadang panggung. Nah, kita akan bahas rumah-rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga dan satu keluarga ya, supaya nanti teman-teman bisa memahaminya. Kita bahas dulu rumah yang ditinggali oleh keluarga besar atau beberapa keluarga, banyak keluarga di situ. Yang pertama adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Nah, ini sukunya Minangkabau, rumah gadang gitu ya. Bentuknya seperti ini kalau teman-teman lihat. Rumahnya pokoknya yang dihuni beberapa keluarga besar. Untuk itu rumahnya biasanya ukurannya juga jumbo, besar. Seperti ini bentuknya rumah gadang. Itu dihuni beberapa keluarga. Nah, bisa bayangkan ya, rumah sebesar ini kalau dihuni satu keluarga saja kan pasti ya capek ya jalan-jalannya gitu ya. Oke, yang kedua adalah rumah panjang atau rumah rakdang ya. Ini di Kalimantan Barat, rumah adat rakdang ini ya seperti ini, rumah jenisnya jenis panggung tapi panjang sekali. Nah, ini juga dihuni oleh beberapa keluarga. Jadi rumah gadang sudah, rumah panjang sudah. Kemudian ada rumah betang. Rumah betang ini yang menghuni juga banyak ya. Ini di Kalimantan Tengah. Nah, sekarang kita akan lihat rumah yang dihuni satu keluarga saja. Contohnya rumah joglo. Ini hanya bentuknya kecil seperti ini ya. Hasilnya biasanya umum digunakan satu keluarga saja. Kemudian rumah kebaya di Betawi, ini juga satu keluarga. Rumah tongkonan ini juga satu keluarga. Nah, tongkonan-tongkonan gitu ya. Kemudian Honai di Papua itu juga satu keluarga saja. Ya, nanti teman-teman kalau memahami rumah yang ditinggali satu keluarga dan banyak keluarga, nanti otomatis opsi pilihan ganjilnya juga akan tahu kira-kira seperti apa ya. Berikutnya, tradisi nurunkan dan turun mandi adalah khasanah budaya lokal Indonesia. Tradisi tersebut merupakan adat dalam rangka titik-titik gitu ya. Apakah A, meminta hujan turun, memberi makan leluhur dengan memberikan makan di ranah ketika ingin bercocok tanam ya, tanah ketika bercocok tanam gitu ya, menyambut kelahiran anak atau bayi yang baru lahir, yang D itu memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah.
Nah, ini jenis tradisi lokal itu perlu teman-teman pelajari gitu ya. Kemarin kita juga sudah belajar tradisi hujan, sekarang ada tradisi lain yaitu turun mandi dan nerenken gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu gitu ya. Beberapa tradisi yang memang unik di Indonesia dan merupakan khasana lokal Indonesia yang terkenal gitu aja. Kita pelajari yang umum saja gitu ya. Yang pertama ada nerenken, itu upacara adat Sunda untuk menyambut kelahiran bayi. Jadi menyambut kelahiran bayi gitu ya. Kemudian ada Jatakarma Samskara, itu dari Bali, itu dilakukan untuk menyambut kelahiran bayi juga. Kemudian turun mandi dari Sumatera Barat, itu salah satu prosesi adat Minangkabau dalam menyambut kelahiran bayi. Jadi ada 3 tradisi, yaitu nerenken, Jatakarma Samskara, dan turun mandi itu menyambut kelahiran bayi. Kemudian yang lain, ada adat lain adalah kebu-kebuan, itu daerah Banyuwangi, itu digelar untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen, itu kebu-kebuan gitu ya teman-teman. Jadi opsi D itu bukan setara ya, tidak sama dengan turun mandi gitu ya. Kemudian tradisi meminta hujan itu datang dari Bali. Nah, tradisi meminta hujan dari Bali itu ada. Kemudian cowongan itu tradisi minta hujan juga gitu ya. Kalau dari Bali itu yang kebuk kendi itu ya. Kemudian Serentahun itu upacara adat panen pada masyarakat Sunda ya. Kalau panen itu pada masyarakat Sunda itu ada Serentahun. Kemudian Patika itu merupakan tradisi masyarakat Liu, diadakan setiap tanggal 14 Agustus. Ini merupakan tradisi turun-menurun dengan memberi makan atau sesajen kepada arwah leluhur ya. Kemudian ada ritual Dwi Loka, itu dilaksanakan rutin setiap tahun, dilakukan untuk memberi makan kepada leluhur. Jadi yang untuk memberi makan kepada leluhur itu ada Patika dan ritual Dwi Loka gitu ya. Kalau Serentahun itu adat panen padi ya. Jadi teman-teman sudah memahami beberapa adat itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat kalau tradisi turun mandi tadi dan nerenken itu berarti menyambut kelahiran bayi gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, next berikutnya. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 adalah titik-titik. Apakah A. Pembatasan masa jabatan presiden, pemegang kedaulatan tertinggi, pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang, syarat calon presiden, atau pemilihan presiden. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang amandemen UUD 45 yang menjadi urgen ya, yang penting untuk teman-teman pelajari. Nanti kebanyakan teman-teman itu akan mendapatkan soal-soal seperti ini gitu ya, tentang amandemen undang-undang, latar belakang kenapa undang-undang itu harus diamandemen gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Di situ kalau yang pertama tentang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR, ini terjadi perubahan ya, terjadi amandemen. Kalau di situ terjadi bintang 1, ada bintang satunya, ini ada bintang satunya ya, itu artinya amandemen pertama. Nah, untuk pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR itu ada 2 pasal, yaitu pasal 20 dan pasal 21. Dimana kalau zaman dulu itu kan presiden juga berhak untuk membentuk undang-undang, tapi sekarang tidak ya. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang gitu ya. Itu tentang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang, yaitu pasal 20-21. Jadi teman-teman harus dihafalkan itu ya. Kemudian ada tata cara pemilihan presiden, ini juga menjadi urgen. Sering ditanyakan ya, sering ditanyakan dalam soal-soal P3K kemarin juga ada soal seperti ini ya, tentang pasal 6A itu kenapa harus diamandemen, ternyata tentang tata cara pemilihan presiden. Bunyi pasal 6A itu presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nah soal ini juga kemarin juga ada yang dapat tentang presiden manakah yang sesuai dengan pasal 6A gitu ya, yang tentang presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat gitu ya. Kemudian kedaulatan, tentang kedaulatan itu pasal 1 ayat 2. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kalau zaman dulu sebelum amandemen UUD 45 yaitu
kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Nah, sekarang diganti, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kekuasaan MPR yang dulu menjadi lembaga tertinggi maka sekarang dihapuskan adanya, jadi sekarang adalah lembaga tinggi negara. Kemudian yang berikutnya adalah pembatasan masa jabatan presiden. Itu juga banyak soal yang keluar gitu ya. Ini juga termasuk urgen. Itu amandemen pertama gitu ya, pasal 7. Kalau ada bintangnya 1 berarti amandemen pertama ya, dimana bunyinya adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini yang sudah berlaku. Kemarin ada soal tentang itu, presiden mana yang sesuai dengan pasal 7. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah melaksanakan ya. Kalau Jokowi kan belum selesai. Nanti kalau sudah selesai, kalau tidak mencalonkan lagi gitu ya, berarti sudah sesuai dengan pasal 7 amandemen pertama gitu ya. Kemudian ada lagi pasal yang urgent juga yang perlu teman-teman pelajari, yaitu tentang syarat menjadi calon presiden. Itu pasal 6, di mana calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, ini juga amandemen ke-3. Ini terkait dengan dulu itu calon presiden dan wakil presiden itu orang Indonesia asli gitu ya. Sekarang diganti warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Meskipun itu orang asing, keturunan orang asing, tapi kalau sejak kelahirannya ternyata warga negara Indonesia, maka itu boleh mencalonkan diri menjadi calon presiden gitu ya. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tentang pasal-pasal urgen yang terdapat pada amandemen UUD 45, di sini yang ditanyakan adalah tujuan amandemen UUD 45 pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 tadi adalah menghapuskan peran MPR sebagai lembaga tinggi negara, tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Artinya adalah terjadi perubahan tentang pemegang kedaulatan tertinggi gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Yang pertama, ini ada varian baru, pertanyaan baru. Apa arti 5 cahaya di lambang bintang di Pancasila? Kemarin yang diingat itu hanya opsi A, B, C. D dan E tidak ada ya. Jadi kita lihat opsi A-nya, kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang B, di langit, di atas langit masih ada langit. Yang C, sholat 5 waktu. Kemudian yang D dan E ini saya tambahkan. Jadi saya harapkan ini prediksi ini benar gitu ya. Tambahannya itu saya kira saya harapkan itu benar. Nanti teman-teman kalau ada yang mau berkomentar ya tentang opsi D dan E ini, silahkan berkomentar ya. Saya hanya berusaha untuk menjawab gitu ya. Jadi yang D itu kita berikan opsinya bumi, udara, api, air, dan ketuhanan. Yang E itu bintang merupakan cita-cita yang tinggi. Ini mana yang merupakan arti dari 5 cahaya di lambang bintang Pancasila. Kita tahu ya teman-teman, untuk lambang bintang di Pancasila itu melambangkan sila 1, ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu kita akan dianalisa kenapa kok mengambil bintang, kenapa latarnya hitam, ya kenapa warnanya kuning, kemudian kenapa lengannya bintang itu jumlahnya 5. Kita akan analisa satu persatu. Yang pertama, lambang bintang emas. Bintang emas itu sebenarnya diasumsikan atau inginnya ya diharapkan bahwa bintang emas itu adalah cahaya ketuhanan yang dipancarkan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyinari bangsa Indonesia. Jadi kalau bintangnya saja warnanya emas itu melambangkan cahaya ketuhanan. Di opsi pilihan gandanya tidak ada gitu ya. Nah, fokusnya di opsi pilihan gandanya itu adalah kenapa ada 5 cahaya gitu ya, 5 lengan bintang itu ya. Yang kedua, kita analisa berikutnya adalah warna emas. Jadi warna emas, bintang yang warnanya itu emas itu melambangkan kejayaan, kebijaksanaan, optimisme, kelimpahan pengetahuan spiritual dan pemahaman yang mendalam tentang diri serta jiwa. Oke, itu warna emasnya. Kemudian yang ini yang menjadi pokok pentingnya. Jadi 5 lengan bintang ya, 5 lengan cahaya bintang itu melambangkan aspek kehidupan. Ya, aspek kehidupan yaitu bumi, air, api, air, bumi, udara, api, air, dan lengan yang mengarah ke atas itu ketuhanan gitu ya teman-teman ya.
Jadi 5 lengan itu melambangkan seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Oke, next berikutnya, lagu daerah yang berisikan melestarikan budaya. Ini teman-teman ada yang request soal ini, maka kita akan bahaskan. Apakah bungong jimpa, jali-jali, yamko rambi yamko, badindin, atau soleram gitu ya. Kita akan bahas masing-masing lagu ini supaya nanti tahu mana lagu yang berisikan melestarikan budaya. Nah, teman-teman perlu memahami banyak tentang khasanah lokal gitu ya teman-teman ya. Kita mulai dari Bungong Jumpo ya. Bungong Jumpo itu adalah lagu daerah yang berasal dari Aceh gitu ya. Nah, bunga jumbo dalam bahasa Aceh itu berarti bunga cempaka. Lagu ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh yang menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh gitu ya. Jadi kalau Bungong Jumbo itu semangat keindahan tanah Aceh. Kemudian kita masuk ke jali-jali. Jadi jali-jali itu berasal dari Betawi, merupakan jalinan pantun yang dipadukan dengan nada dan musik riang. Fungsinya untuk menghibur hati yang sedang berduka atau sedih. Jadi tujuannya itu, kalau yamko rambi yamko itu dari Papua gitu ya. Ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri ya. Pelantun ini ingin menjadi pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Kemudian kalau Badindin itu Sumatera Barat, lagu daerah yang diciptakan oleh Tia Ramon ini cukup populer. Lagu ini sering digunakan atau diperdengarkan sebagai lagu yang mengiringi tarian indang dari Sumatera Barat. Makna dari liriknya sangat dalam, yakni untuk menjaga kebudayaan Minang. Jadi ini yang menjaga kebudayaan itu yang Badindin gitu ya. Kemudian kalau Soleram itu dari Riau, yang menciptakan adalah Muhammad Arif. Ini ceritanya tentang cinta dan persahabatan. Nah, juga merupakan pesan orang tua kepada sang anak untuk menjaga tali silaturahmi dengan siapapun. Jadi teman-teman harus memahami fungsi atau tujuan dari masing-masing lagu daerah ini ya. Jadi yang mempertahankan kebudayaan tadi apa ya? Badindin ya. Jadi jawaban yang tepat adalah Badindin. Next berikutnya ada soal bintang emas dengan latar belakang hitam merupakan simbol Pancasila sila ke. Nah, saya kira ini teman-teman juga semuanya sudah tahu ya. Jadi teman-teman harus hafal 5 simbol ya lambang Pancasila itu. Yang pertama bintang itu sila 1 ya. Rantai itu sila 2, kemudian pohon beringin itu sila 3. Kepala banteng itu sila keempat, dan padi kapas itu sila kelima. Jadi kalau ada bintang emas maka masuknya di sila 1. Next berikutnya, alasan mengapa emas dijadikan lambang sila ke-1. Maksudnya apa? Emas itu dijadikan lambang 1. Kita lihat opsi pilihan gandanya itu ya. Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia. Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling menghargai. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Atau bintang emas adalah simbol negara Indonesia yang melindungi kebebasan dalam beragama. Jadi kita harus paham masing-masing dari alasan mengapa penggunaan simbol itu ya. Kita kemarin juga sudah belajar kenapa sila keempat itu pakai banteng gitu ya. Sekarang sila ke-1. Jadi bintang emas itu merupakan simbol sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari bintang emas itu adalah sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang emas tersebut menggambarkan warna alam berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi. Jadi bintang itu melambangkan cahaya dari Tuhan. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah opsi C. Padi pada lambang sila ke-5 Pancasila melambangkan apa? Nah, apakah kemakmuran, pangan, sandang, keadilan, atau keadilan hukum? Oke, kita akan lihat ya jawabannya. Jadi padi dan kapas itu simbol sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas itu melambangkan 2 hal yang dibutuhkan manusia demi bertahan hidup.
Yang pertama, padi itu melambangkan makanan atau ketersediaan pangan, kemudian kapas itu pakaian, intinya seperti itu ya. Jadi kalau padi itu berarti hubungannya dengan pangan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Yang merupakan hak warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan pada Pancasila adalah titik-titik. Ya, pada Undang-Undang 45 ya, yang merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal apa? Apakah 27 ayat 1, 27 ayat 2, 29 ayat 2, 27 ayat 2, dan 31 ayat 1. Nah, ini materinya yang paling pokok adalah hak dan kewajiban warga negara gitu ya. Nanti teman-teman juga harus pelajari hak dan kewajiban di rumah, hak kewajiban di sekolah, hak kewajiban di masyarakat, dan juga hak dan kewajiban bagi warga negara. Nah, kalau warga negara khususnya untuk pasal-pasalnya teman-teman harus menghafalkan gitu ya. Oke, kita sajikan. Kalau hak warga negara itu yang pertama, hak kesamaan hukum, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, itu ayat 27 ayat 1. Mendapatkan pekerjaan penghidupan layak itu 27 ayat 2. Berserikat berkumpul itu juga 27 ya. Dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama itu 29 ayat 2. Ikut serta dalam bela negara itu 30 ayat 1. Memperoleh pendidikan itu 31 ayat 1. Kalau kewajiban warga negara itu 1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu 27 ayat 1. Ikut serta dalam bela negara itu 30 ayat 1. Jadi bela negara itu hak dan kewajiban gitu ya. Mengikuti pendidikan dan pemerintahan, wajib membiayainya itu 32 ayat 2. Jadi warga negara tidak hanya berhak tapi juga wajib ikut mengikuti pendidikan gitu ya. Nah, di situ yang ditanyakan adalah hak warga negara dalam Undang-Undang 45 bidang pendidikan, yaitu pasal 31 ayat 1. Soal berikutnya tentang tujuan negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Ini teman-teman wajib mencatat gitu ya. Mencatat apa saja makna dari masing-masing alinea. Oke, saya terangkan seperti ini. Kalau alinea pertama itu isinya yang pertama adalah keteguhan bangsa Indonesia membela kemerdekaan melawan penjajah. Yang kedua, adanya pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan. Subjektif itu menentang, menghapus penjajahan di atas dunia. Kalau objektif, itu bangsa Indonesia memandang bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang berikutnya, makna berikutnya adalah pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke alinea 2. Yang pertama, maknanya adalah kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah, bukan hadiah gitu ya. Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukan akhir perjuangan tapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang paling penting di alinea kedua itu adalah muatan cita-cita negara Indonesia, di mana cita-cita negara Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi itu adalah alinea kedua, maknanya ada 4 itu. Kemudian makna alinea ketiga, itu yang pertama adalah motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian adanya keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual. Adanya pengukuhan pernyataan proklamasi, ini yang penting ya, pengukuhan pernyataan proklamasi, dan yang pertama tadi bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah. Kemudian untuk alinea terakhir atau alinea 4 itu ada fungsi dan tujuan negara ya, yang melindungi segenap bangsa. Tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang 45. Yang ketiga, adanya sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan kita berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang selanjutnya adalah tentang dasar negara ya. Di dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu ada rumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, 4 itu adalah makna dari pembukaan masing-masing alinea Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kalau tujuan negara terdapat pada pembukaan UUD alinea berapa? Tadi kita sudah bahas ya, fungsi dan tujuan itu masuknya di alinea keempat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila. Jadi pertanyaannya adalah mengapa alasan kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila. Yang pertama, A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, bermufakat. B. Banteng diartikan sebagai hewan kuat yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. C. Banteng diartikan sebagai hewan budaya yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. D. Banteng diartikan sebagai hewan budaya suka menggerombol ya, agar lebih kuat, melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan Indonesia. Yang E. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan yang kuat, mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar, kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Oke, kita perlu tahu dulu teman-teman. Jadi untuk menganalisis opsi A, B, C, D, E, kita harus tahu dulu sila keempat itu tentang apa. Sila keempat itu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu berarti terkait dengan demokrasi, gitu ya. Oke, apa hubungannya banteng dengan demokrasi? Kita akan simak berikut ya penjelasan. Jadi kepala banteng itu merupakan simbol sila keempat Pancasila yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai simbol hewan sosial. Jadi hewan banteng itu bukan hewan soliter tapi hewan sosial ya. Suka menggerombol, punya koloni gitu ya. Yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi lambang banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, bermufakat gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi A gitu ya. Kalau opsi B itu memang hewan kuat gitu ya. Tapi simbol dari banteng itu ya intinya banteng itu suka bergerombol gitu ya. Bergerombol dan berkumpul atau hewan koloni gitu. Berikutnya perhatikan sebagai berikut. Perang Margarana, Perang Bandung Lautan Api, Perlawanan Rakyat Sulawesi, Agresi Militer 1. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan yang mana? Ya, berarti kita akan menganalisa urut-urutannya. Nah, kalau Perang Margarana itu terjadi di tahun November 46. Ya. Yang memimpin adalah Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Margarana itu di November 46, kemudian Bandung Lautan Api itu di Maret 46 juga. Jadi duluan Bandung Lautan Api ya daripada Perang Margarana. Rakyat Sulawesi itu tahun 1828 sampai 1907, berarti perlawanan rakyat Sulawesi itu tidak termasuk perang setelah kemerdekaan. Jadi nanti kata kuncinya teman-teman ya. Kata kuncinya biasanya untuk perlawanan itu yang dari apa itunya daerah-daerah itu yang perlawanan rakyat gitu ya, itu maksudnya sebelum kemerdekaan ya. Kadang juga untuk misalkan perang Diponegoro itu juga sebelum kemerdekaan. Jadi teman-teman juga perlu menghafalkan untuk yang sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan gitu ya. Tapi intinya begini teman-teman, banyak pertanyaan itu saya sudah banyak melihat dari teman-teman yang curhat itu semuanya itu terkait dengan pertemuan pasca kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan dan juga pemberontakan setelah kemerdekaan. Itu yang penting itu, jadi teman-teman harus menghafalkan itu. Tidak hanya ini, teman-teman harus banyak belajar tentang perlawanan rakyat itu. Kayak gitu ya. Kemudian agresi militer 1 itu juga termasuk mempertahankan kemerdekaan ya. Melawan agresi militer 1 itu di 1947 berarti Juli 1947 itu berarti setelah Perang Margarana. Jadi urut-urutannya adalah ini 214, Bandung Lautan Api dulu, baru Perang Margarana, baru perlawanan terhadap agresi militer 1 Belanda gitu ya.
Next berikutnya, ini ada request dari teman-teman. Kita langsung saja kita bahas ya. Ada bentang alam Indonesia terletak dilewati 2 sirkem, yaitu sirkem Pasifik dan sirkem Mediterania. Itu bukan Mediterania ya, Mediterania, membawa pengaruh bagi Indonesia. Apakah pegunungan vulkanik ya, mempengaruhi angin dan yang lain ya. Oke teman-teman, kalau tentang sirkem ya, sirkem ini begini. Jadi Indonesia itu terletak pada 2 sirkum ya. Yang warnanya kuning itu namanya sirkem Mediterania. Ya, jalur pegunungan api itu namanya sirkem ya. Nah, kemudian yang warnanya biru itu adalah sirkem Pasifik ya, atau jalur pegunungan api Pasifik. Atau kalau dalam bahasa lainnya adalah ring Pasifik dan ring Mediterania. Jadi Indonesia itu kaya akan pegunungan api karena dilewati oleh sirkem Mediterania dan sirkem Pasifik gitu ya. Indonesia menjadi tempat bertemunya jalur pergunungan sirkem Pasifik dan sirkem Mediterania. Akibat banyak gunung api atau vulkanik ya yang tersebar dan bisa ditemukan di sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ya, jadi pengaruh dari sirkem Pasifik dan sirkem Mediterania itu adalah jalur pegunungan api. Jadi Indonesia itu kaya gunung api ya, yang masih aktif tentunya gitu ya. Kemudian secara garis besar sirkem dibagi menjadi 2, tadi sudah saya jelaskan ya, sirkem Mediterania dan sirkem Pasifik. Di situ yang Mediterania itu yang warnanya kuning gitu ya, dari Afrika Utara, Spanyol, kemudian menuju ke Timur Tengah, kemudian melewati Hindia, kemudian melewati Thailand, Malaysia, dan sampai di Indonesia ya. Oke, kemudian kalau ini yang namanya sirkem Mediterania, kalau sirkem Pasifik itu, nah itu ya, itu dari yang biru itu ya, bahkan dari Amerika sebelah barat, kemudian sampai ke Alaska ya, Kanada, Alaska, kemudian naik sampai di situ ke Jepang itu ya. Jepang juga dilewati oleh sirkem Pasifik, kemudian menuju ke Filipina dan sampailah di daerah Indonesia Timur ya, dari Sulawesi, Papua dan seterusnya itu ya. Ini sirkem Pasifik. Jadi jawaban, meskipun opsi C dan opsi D serta opsi E lupa, maka jawaban yang tepat adalah kaya akan pegunungan vulkanik atau pegunungan aktif ya, gunung berapi. Urutan kejadian pemberontakan yang pernah terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Ini ada PKI Madiun, RMS Maluku, G13 PKI, APRAK atau Suwiryo, G13 PKI, APRRI. Ini teman-teman harus memahami ini ya, baik perjuangan menuju mempertahankan kemerdekaan, menuju kemerdekaan, dan pemberontakan. Nah, teman-teman harus menghafalkan. Saya sudah membuatkan video-video yang lalu tentang pemberontakan dan juga tentang perjuangan baik sebelum maupun sesudah gitu ya. Oke, kita akan bahas masing-masing urutan kejadiannya. Jadi kalau PKI Madiun itu tanggal 18 September 48 itu pasca kemerdekaan ya, atau setelah kemerdekaan. Kalau di TII Kartosuwiryo itu Desember 48. APRA itu Januari 50, kalau Andi Aziz itu April 50, RMS itu November 50, jadi hampir berbarengan di tahun 50 gitu ya. APRA, Andi Aziz, RMS itu urut-urutannya gitu ya. Kemudian Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, PRRI di Sulawesi itu tahun 58 sampai 61. Kemudian Permesta itu 58 sampai 61. G30 SPKI itu 65, ini yang paling terakhir ini ya. Kalau diurutkan, jadi PKI Madiun, RMS Maluku, G30 SPKI. PKI Madiun 48, kemudian RMS Maluku itu di 50, kemudian G30 SPKI itu di 65. Yang lain terbalik-balik gitu ya. Jadi teman-teman harus selain menghafalkan peristiwanya juga menghafalkan urutan peristiwanya, tahun-tahunnya ya. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud. A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia.
Namun meski berbeda, tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. B. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan terdapat tempat bergabungnya semua perbedaan. C. Sulur pada pohon beringin melambangkan beringin memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia dari bingkai persatuan dalam bingkai persatuan Indonesia. Sulur pada pohon beringin melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan untuk mencapai persatuan Indonesia. Atau E. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan marwah persatuan Indonesia. Jadi sulur pada pohon beringin itu kan pada sila ketiga Pancasila gitu ya. Artinya sebenarnya apa? Silakan simak. Pohon beringin itu simbol sila ketiga Pancasila, bunyinya persatuan Indonesia. Pohon beringin itu daunnya lebat, itu artinya tempat berteduh ya, atau peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Jadi kalau di bawah pohon beringin itu agak merasa aman karena rimbun di situ, kalau hujan juga bisa digunakan untuk tempat berteduh yang nyaman gitu ya. Kemudian yang bagian bawah itu akar tunggang, itu menggambarkan bahwa Indonesia itu persatuan bangsanya sangat kuat gitu ya. Kemudian juga selain akar tunggang juga ada sulur-sulur ya, di ranting-rantingnya ke bawah itu sulur-sulurnya melambangkan adanya perbedaan suku, keturunan, agama gitu ya. Namun meski berbeda-beda tetap menjadi satu gitu ya, intinya seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah opsi A. Kemudian ada lagi, Pak, coba dibahas mengapa lambang sila kelima padi dan kapas. Seingat saya opsi jawabannya melambangkan Indonesia kaya dan keanekaragaman rempah-rempah. Yang B karena Indonesia banyak tumbuhan padi dan kapas. Nah, penggunaan padi dan kapas itu sebenarnya hanya perlambang ya. Jadi pangan di Indonesia kan padi dan kapas itu sebagai bahan untuk sandang. Jadi pangan di Indonesia itu diibaratkan dengan padi karena di Indonesia banyak padinya. Kemudian kapas itu sebagai bahan sandangnya gitu ya. Jadi tercukupinya kebutuhan dasar baik sandang maupun pangan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nanti teman-teman jika ada yang ingat untuk opsi pilihan gandanya, silahkan tulis di kolom komentar supaya nanti kita bisa analisa lebih dalam. Kita mulai dari yang pertama. Perhatikan berbagai perang sebagai berikut. 1. Pertempuran Bandung Lautan Api, Perang Diponegoro, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Puputan Margarana. Kemudian pertanyaannya adalah urutan peristiwa mempertahankan kemerdekaan. Jadi yang paling penting fokus itu ya, mata pelajaran dari SD itu adalah urutan peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya teman-teman itu wajib untuk menghafalkan seluruh peperangan atau seluruh peristiwa yang ada hubungannya dengan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Lihat opsi pilihan gandanya di situ tersedia 3, berarti ada 1 yang perlu kita buang gitu ya. Kita mulai ya. Bandung Lautan Api dulu. Bandung Lautan Margarana ya. Margarana itu 20 November 46. Puputan Margarana itu 20 November 46 terjadi di Bali gitu ya. Dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil yaitu Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Kemudian Bandung Lautan Api itu terjadi di 23 Maret 46. Berarti ini lebih dulu. Bandung Lautan Api dengan Margarana itu duluan Bandung Lautan Api. Kemudian Perang Diponegoro itu dikenal sebagai Perang Jawa, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Peristiwa perang itu berlangsung selama 5 tahun antara 1825 sampai 1830. Berarti ini sebelum kemerdekaan. Jadi ini tidak masuk dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian perang berikutnya adalah Perang Medan Area. Ini terjadi antara TKA dan NIKA, ya TKA dan NIKA terjadi pada tanggal 13 Oktober 45. Jadi paling duluan ini ya Medan Area nih, 45 sendiri ya. Jadi kalau kita urutkan adalah Medan Area dulu nomor 1, nomor 2-nya adalah Bandung Lautan Api, kemudian yang terakhir adalah Margarana. Jadi urutan yang tepat adalah 3, 1, 4. Berikutnya, di sini pelajaran IPS ya diminta untuk menentukan bentuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Nah, kemarin yang sering keluar adalah politik, kemudian ekonomi, kemudian pendidikan dan kebudayaan. Ya, politik, ekonomi, pendidikan, yang paling penting itu. Jadi teman-teman kita fokuskan ke situ. Nah,
Soalnya seperti ini, simulasinya ya. Tabel bentuk kerjasama ASEAN itu ada 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama itu diisi Sub-1, TAC, ASEAN WFZ, ACCT, dan seterusnya itu. Nah, tabel di atas menunjukkan bentuk kerjasama ASEAN bidang politik dan keamanan ditunjukkan pada nomor yang mana. Ya, bidang politik dan keamanan ini bidang yang memang sejak awalnya itu urgen ya, paling penting di ASEAN itu ya bidang politik dan keamanan itu. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu mana yang termasuk bidang politik keamanan ya. Kita mulai dari SOPFAN ya. SOPFAN itu merupakan bentuk deklarasi yang dibuat ASEAN yang dicetuskan di Kuala Lumpur tanggal 27 November tahun 71. Sasaran dari SOPFAN adalah kerjasama politik. Ya, jadi SOPFAN itu kerjasama politik ASEAN untuk menciptakan keamanan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Jadi keamanan dan stabilitas. Jadi ini bidang politik dan keamanan. Itu ya SOPFAN. Kemudian TAC itu singkatan dari Treaty Amenity and Cooperation. Itu merupakan perjanjian damai antar negara-negara Asia Tenggara yang melibatkan pihak ketiga apabila terjadi konflik gitu ya. Jadi kalau ada konflik ada pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Jadi SOPFAN dan TAC ini juga termasuk dalam bidang politik keamanan gitu ya. Kemudian SEANWFZ itu singkatan dari Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, jadi zona bebas nuklir. Ini merupakan suatu kesepakatan di antara negara-negara Asia Tenggara tentang kawasan bebas senjata nuklir. Itu ya. Jadi ini juga bidang keamanan ya, politik dan keamanan. Kemudian ACCT itu singkatan dari ASEAN Convention on Counter Terrorism, ya, terorisme ya, merupakan instrumen penting kerjasama di wilayah Asia Tenggara dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan terorisme. Ini juga bidang politik dan keamanan. Jadi SOPFAN, TAC, SEAN-WFZ, dan ACCT ini adalah program dari ASEAN yang pada bidang politik dan keamanan. Kemudian kalau SEAMEO ya, SEAMEO atau dalam bahasa Inggrisnya The Southeast Asian Ministers of Education Organization. Nah, ada kata-kata education, berarti hubungannya dengan pendidikan yang merupakan bentuk kerjasama regional dalam bidang pendidikan. Tujuannya mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengusung pendidikan yang berkualitas. Nah, selain itu juga ada AUN. Ya, AUN itu juga pendidikan ya. AUN itu pertemuan para menteri pertahanan atau AUN dan SMEO itu tadi ya. AUN dan SMEO itu adalah bidang pendidikan. Kemudian ada lagi pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Minister Meeting atau ADMM. ADMM itu bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi kalau ADMM juga politik dan keamanan. Yang pendidikan adalah SEAMEO dan AUN gitu ya. Kalau MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN, jadi merupakan salah satu bentuk interaksi ruang di wilayah ASEAN bidang ekonomi. Adanya MEA ini menuntut negara-negara ASEAN untuk memiliki daya saing yang tinggi. Ya. Jadi kalau kita lihat tabelnya, SOPFAN itu ada politik ekonomi, politik keamanan, TAC politik keamanan, SEAN-WFZ itu politik keamanan, ACCT juga politik keamanan. Ini politik keamanan, SEAMEO tadi adalah pendidikan ya, jadi bukan ya. SOPFAN politik keamanan, TAC, ini SEAMEO bukan, SOPFAN yes, ADMM bisa, SEAMEO bukan. Jadi jawabannya pasti adalah opsi nomor 1. Itu. Perhatikan daftar kerjasama antar negara di kawasan ASEAN berikut. Yang satu, membentuk AUN atau ASEAN University Network, penawaran beasiswa, penyelenggaraan festival seni, membentuk SEAMEO, atau The Southeast Asian Minister of Education Organization, kemudian diadakan Kongres Pemuda ASEAN, atau diadakan pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Minister Meeting, ADMM. Berdasarkan daftar di atas yang termasuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, tadi kita juga sudah bahas gitu ya. Di bidang pendidikan itu yang paling penting ada 2, yaitu SEAMEO dan AUN. AUN itu mempererat kerjasama, memperkuat solidaritas, mempromosikan program studi. Jadi ini tentang universitas gitu ya.
Melalui AUN ini mahasiswa bisa berkesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Termasuk di situ adalah beasiswa itu juga ada di AUN itu ya. Kalau Semeo itu tadi bidang pendidikan ya, tujuannya mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di wilayah Asia Tenggara. Jadi yang termasuk dalam kerjasama di bidang pendidikan adalah AUN, Semeo dan penawaran beasiswa. Ya. Kalau seni itu masuknya di kebudayaan. Kongres Muda ini kebudayaan juga ya. Kemudian pertemuan para menteri pertahanan ini bidang politik keamanan. Jadi bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 4. Berikutnya, bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya, SOSBUD. Ya. ASEAN bidang sosial budaya. Ini tentang ASEAN sosial budaya ya. Apakah traktat bantuan hukum, timbal balik di bidang pidana, penyelenggaraan pesta 2 tahun sekali atau SEA Games, penandatanganan kesepakatan bersama ASEAN Terrorism Agreement, atau penyediaan cadangan pangan untuk negara-negara ASEAN. Kita lihat ya. Jadi sosial budaya itu meliputi apa saja? ASEAN Tourism Agreement atau perjanjian turis ASEAN itu merupakan kerjasama ASEAN bidang sosial budaya. Nah, jadi pariwisata itu masuk di kawasan sosial budaya teman-teman. Tujuannya adalah untuk memudahkan perjalanan wisata ke dan di dalam ASEAN. Mengurangi hambatan-hambatan dalam jasa pariwisata untuk memaksimalkan daya tarik wisata kawasan ASEAN. Ya, selain itu meningkatkan promosi ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal yang memiliki standar sarana dan daya tarik wisata. Jadi, sosial budaya itu termasuk di dalamnya adalah tentang pariwisata. Jawaban yang tepat berarti opsi yang C ya, tourism. Berikutnya, perhatikan berbagai adat kearifan lokal Indonesia. Sintren, tari ocung, mamaholi, cambuk badan, dan turun mandi. Yang merupakan adat masyarakat lokal Indonesia dalam meminta hujan. Yang mana ini ya? 123, 134, 124, 234, atau 345. Jadi yang meminta hujan. Teman-teman juga sudah kita berikan materinya ya, adat-adat di Indonesia. Yang meminta hujan itu ada cambuk badan, kemudian sintren, gundala-gundala, gebuk endi, tari ocung, ternyata juga termasuk dari budaya meminta hujan gitu ya. Ada cowongan, suling dewa, ini semuanya adalah adat meminta hujan. Kalau adat kelahiran itu ada jata karma samskara itu di Bali, medak api di Lombok, turun mandi di Minangkabau, brokohan di Jawa, sepasaran itu di Jawa, moana itu di Sulawesi, nenjrak bumi itu di Sunda, mamaholi itu Sumatera Utara, dan pepadun itu di daerah Lampung gitu ya. Jadi yang merupakan adat meminta hujan berarti 1, 2, 4. Mamaholi dan turun mandi itu termasuk adat menyambut kelahiran gitu ya.
Jadi kita bisa jawab ya, kalau mendirikan bangunan dari bahan lentur tadi apa? Badui, itu ya. Jadi jawabannya A ya. Kalau penanda hewan tupai itu Mentawai. Membangun barak-barak, nah itu dari Tanah Ai tadi ya. Masuk kolong-kolong meja itu Bali gitu ya. Bangunan kokoh beton itu ya, itu kalau itu ya kearifan bukan lokal ya, itu kearifan masyarakat kota gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Tetap stay tune di channel kita tercinta ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar untuk menyongsong P3K tahap 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.